Selamat pagi rekan-rekan guru terkasih, semangat pagi, salam sehat dan sejahtera untuk kita semua. Pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tentang asesmen kompetensi minimal atau lebih terkenal dengan nama AKM yang saat ini mungkin kita dengar sedang digaungkan oleh Dinas Pendidikan. Di samping AKM, kita juga mendengar istilah lain yaitu AM. Apa bedanya antara AM dan AKM? AM itu adalah asesmen nasional. Asesmen nasional pada tahun 2021 ini dilakukan oleh pemerintah untuk memetakan mutu pendidikan di seluruh Indonesia. Ada 3 komponen dalam asesmen nasional, itu salah satunya adalah AKM, kemudian ada komponen survei karakter dan komponen survei lingkungan belajar. Jadi AKM itu merupakan satu bagian atau satu komponen dari asesmen nasional. Melalui asesmen nasional nanti diharapkan bahwa mutu pendidikan di Indonesia akan lebih meningkat kembali. Asesmen nasional mendorong kita sebagai para guru untuk berani berubah, berani berbenah, sehingga kedepannya kita akan berbuah. Kita akan bisa mendukung peningkatan kualitas proses pembelajaran di Indonesia. Melalui asesmen nasional, kita tidak lagi melihat capaian siswa secara individu, melainkan kita dapat mengevaluasi dan memetakan input, proses, dan hasil yang kemudian kita lakukan refleksi bersama dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu pendidikan. Keberhasilan pada sistem pendidikan itu difokuskan pada pencapaian kompetensi siswa yang meliputi kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Tantangan pada abad 21 kepada kita para guru, bagaimana kita dapat mendorong para siswa kita agar memiliki kecakapan belajar dan inovasi, kecakapan menggunakan teknologi informasi, kecakapan hidup untuk bekerja dan berkontribusi dalam masyarakat. Di sini dijelaskan terlebih dahulu tentang AN atau Asesmen Nasional. Asesmen nasional merupakan pemetaan mutu pendidikan pada seluruh sekolah, madrasah dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Tujuannya untuk menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yakni mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Karakter di sini dimaksudkan adalah karakter pelajar Pancasila yang terdiri dari 6 komponen ya. Kita lihat bahwa satu komponen yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kebinekaan global, kemandirian, gotong royong, bernalar kritis, dan memiliki kreativitas. Manfaat dari asesmen nasional sendiri adalah sebagai potret kualitas pembelajaran di sekolah atau di daerah, umpan balik peningkatan kualitas pembelajaran baik di sekolah maupun di daerah, serta sebagai dasar penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah atau daerah. Seperti yang sudah saya sebutkan tadi di awal, ada tingkat komponen dalam asesmen nasional, yaitu ada AKM, mengukur kompetensi dasar literasi membaca dan numerasi siswa. Komponen survei karakter mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan yang mencerminkan karakter siswa. Komponen yang ketiga sebagai survei lingkungan belajar,
mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas maupun di tingkat sekolah. Kenapa AN itu diadakan? Tujuannya AN atau Asesmen Nasional diadakan itu adalah untuk menggantikan adanya ujian nasional. Jadi mulai tahun 2021 ini ujian nasional dihapuskan dengan beberapa pertimbangan. Di antaranya adalah butir-butir soal UN itu hanya mengukur kemampuan kognitif siswa, sehingga input dan proses pembelajaran kurang dapat tergambarkan dengan baik. Hal ini belum sejalan dengan tujuan pendidikan yang ingin mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi serta kompetensi lain yang relevan dengan perkembangan abad 21. Pertimbangan yang kedua, ujian nasional ternyata kurang dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memperbaiki pembelajaran pada subjek siswa yang sama. Dasar pertimbangan yang ketiga, ujian nasional kurang optimal sebagai alat untuk mengevaluasi mutu pendidikan secara nasional. Hal ini disebabkan karena ujian nasional diterapkan di akhir jenjang pendidikan. Dilihat itu lebih sebagai assessment of learning yang mengukur capaian akhir, bukan sebagai assessment for learning yang mengukur proses pembelajaran. Di samping itu juga hasil ujian nasional tidak bisa digunakan untuk mengakomodir kebutuhan belajar yang diperlukan oleh siswa. Di sini disampaikan tabel perbandingan antara asesmen nasional dan ujian nasional. Ada kriteria pembandingnya, ada tujuan, jenjang penilaian, level kelas, subjek siswa, model soal, sasaran penilaian, dan metode penilaian. Tujuan pelaksanaan adanya asesmen nasional adalah mengevaluasi mutu terkait sistem satuan pendidikan, sedangkan ujian nasional mengevaluasi capaian hasil belajar siswa secara individu. Untuk jenjang penilaian, untuk asesmen nasional ditujukan untuk tingkat SD atau MI, SMP atau MTS, SMA atau MA, SMK, dan program kesetaraan jenjang dasar dan menengah. Sedangkan ujian nasional sendiri hanya dilaksanakan pada tingkat SMP atau MTS, SMA atau MA, dan SMK. Level siswa yang mengikuti ujian untuk asesmen nasional untuk SD itu kelas 5, untuk SMP kelas 8, sedangkan untuk SMA itu kelas 11. Sedangkan untuk ujian nasional itu diikuti di tingkat akhir setiap jenjang. Kalau SD berarti di kelas 6, kalau SMP itu di kelas 9, untuk SMA itu di kelas 12. Subjek siswa untuk asesmen nasional itu tidak seluruh siswa mengikuti, namun dipilih secara acak oleh pemerintah. Sedangkan untuk ujian nasional diikuti oleh seluruh siswa di tingkat akhir setiap jenjang. Model soalnya untuk asesmen nasional itu ada model soal dalam bentuk pilihan ganda kompleks yang artinya siswa dapat menjawab lebih dari satu pilihan jawaban. Kemudian ada menjodohkan, isian, dan uraian. Sedangkan untuk ujian nasional model soalnya pilihan ganda, ada juga dengan menggunakan isian singkat, terutama untuk pelajaran matematika di jenjang SMA atau SMK. Sasaran penilaiannya untuk asesmen nasional itu ada kompetensi literasi, numerasi dan karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan. Sedangkan untuk ujian nasional, penguasaan terhadap mata pelajaran. Metode penilaiannya menggunakan AN, Computerized Multistage Adaptive Testing, sedangkan untuk ujian nasional, Computer Based Test and Paper Based Test. Petunjuk teknik pelaksanaan asesmen nasional pada tingkat SD atau madrasah ibtidaiyah dan paket A atau ULA berbasis komputer dan bersifat adaptif. Yang artinya bersifat adaptif itu adalah setiap siswa akan menempuh soal yang sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu sendiri. Jadwal pelaksanaannya itu terdiri 2 hari. Hari pertama itu akan ada tes literasi selama 75 menit dengan 30 butir soal dan survei karakter selama 20 menit.
Hari kedua, tes numerasi selama 75 menit masih sama. Jumlah soalnya ada 30 butir soal dan survei lingkungan belajar selama 20 menit. Kita akan membahas tentang konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis merupakan pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep literasi membaca. Literasi baca dan tulis adalah pengetahuan dan kecakapan untuk membaca, menulis, mencari, menelusuri, mengolah, dan memahami informasi untuk menganalisis, menanggapi, dan menggunakan teks tertulis untuk mencapai tujuan, mengembangkan pemahaman dan potensi, serta untuk berpartisipasi di lingkungan sosial. Literasi membaca perlu dikembangkan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih bermakna terkait berbagai cakupan dan konteks kehidupan. AKM merupakan penilaian kompetensi dasar yang sangat diperlukan oleh siswa untuk mengembangkan kapasitas diri dan berpartisipasi positif pada masyarakat. Asesmen literasi membaca ini nanti akan mengukur 3 komponen. Yang pertama adalah konten. Konten itu nanti terdiri dari teks fiksi dan teks informasi. Kemudian ada konteks dan ada beberapa tingkat proses kognitif. Literasi membaca di tingkat SD dibagi menjadi 3 level. Level pertama untuk kelas 1 dan 2, level kedua untuk kelas 3 dan 4, level ketiga untuk kelas 5 dan 6. Di sini disampaikan komponen ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Ada konten, itu ada teks informasi dan teks fiksi, ada proses kognitif, itu menemukan informasi, interpretasi dan integrasi, evaluasi dan refleksi. Konteks itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Sedangkan konsep numerasi merupakan suatu kompetensi yang mencakup pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan disposisi yang dibutuhkan siswa untuk menggunakan matematika dalam cakupan dan situasi yang lebih luas. Bagaimana konsep numerasi ini mengajarkan kepada siswa untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga bisa digunakan untuk problem solving atau pemecahan masalah. Kompetensi numerasi ditandai dengan kemampuan seseorang untuk bernalar, mengambil keputusan yang tepat, dan problem solving atau memecahkan masalah. Kemampuan ini dalam penerapannya terkait juga dengan mata pelajaran lain yang siswa pelajari. Jadi tidak semuanya numerasi itu harus pembelajaran matematika, itu bukan. Ya. Kemudian komponen AKM numerasi itu ada konten yang terdiri dari bilangan, pengukuran dan geometri, data dan ketidakpastian, dan juga tentang aljabar. Kognitif ada pemahaman, penerapan, dan penalaran. Untuk konteks itu ada personal, sosial budaya, dan saintifik. Di sini untuk numerasi di SD sendiri dibagi menjadi 3 level. Level pertama itu untuk kelas 2, kemudian ada level 2 sampai dengan level 3. Di sini ada beberapa link yang bisa Bapak Ibu langsung lihat ya, bagaimana sih penjelasan tentang 3 level pembelajaran pada aspek numerasi. Tindak lanjut laporan hasil asesmen kompetensi minimal. Ternyata hasil AKM itu dilaporkan nanti dalam 4 kelompok yang menggambarkan tingkat kompetensi yang berbeda. Pada kelompok literasi itu nanti ada kelompok perlu intervensi khusus, artinya murid belum mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks maupun membuat interpretasi sederhana. Kemudian ada kelompok dasar, artinya murid mampu menemukan dan mengambil informasi eksplisit yang ada dalam teks serta membuat interpretasi sederhana. Kelompok yang 3 adalah kelompok cakap. Murid mampu membuat interpretasi dan informasi implisit yang ada dalam teks, mampu membuat
simpulan dari hasil integrasi beberapa informasi pada suatu teks. Sedangkan tingkat mahir, murid mampu mengintegrasi beberapa informasi lintas teks, mengevaluasi isi, kualitas, cara penulisan suatu teks, dan bersifat reflektif terhadap isi teks. Untuk numerasi juga sama, dibedakan menjadi 4 kelompok. Untuk kelompok perlu intervensi khusus, murid hanya memiliki kemampuan matematika yang terbatas. Murid menunjukkan penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Untuk kelompok dasar, murid memiliki keterampilan dasar matematika, komputasi dasar dalam bentuk persamaan langsung, konsep dasar terkait geometri dan statistika, serta menyelesaikan masalah matematika sederhana yang rutin. Untuk kelompok cakap, murid mampu mengaplikasikan pengetahuan matematika yang dimiliki dalam konteks yang lebih beragam. Untuk tingkat mahir, murid mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah kompleks serta non-rutin berdasarkan konsep matematika yang dimilikinya. Perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten. Jadi diharapkan dengan adanya AN ini nanti kita tidak lagi memfokuskan pada pembelajaran berbasis konten. Kita akan merubah paradigma kita bahwa pembelajaran yang kita dilakukan di sekolah itu merupakan pembelajaran berbasis kompetensi. Apa bedanya? Pembelajaran berbasis kompetensi itu berpusat pada kebutuhan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten itu hanya berpusat pada materi pembelajaran. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi belajar untuk pemahaman konsep dan keterampilan. Sedangkan pembelajaran berbasis konten belajar untuk cakupan materi saja. Pembelajaran berbasis kompetensi menunjukkan kinerja dengan menerapkan konsep yang sudah dimiliki, sedangkan pembelajaran berbasis konten menjawab serangkaian pertanyaan tes berdasarkan topik yang disampaikan. Pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kita dekatkan dunia siswa pada proses pembelajaran kita. Sedangkan pembelajaran berbasis konten, pembelajarannya kurang atau bahkan tidak terkait dengan konteks kehidupan nyata siswa. Kemungkinan kalau pembelajaran berbasis konten, kadang materi pelajaran yang kita sampaikan itu sulit diterima oleh siswa karena itu tidak sesuai atau mereka tidak menemukan itu dalam proses kehidupan mereka sehari-hari. Bagaimana kita sebagai seorang guru mendekatkan dunia kita, dunia nyata itu dengan kehidupan mereka, sehingga mereka akan lebih mudah memahami. Kemudian pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan untuk pembelajaran berbasis konteks orientasinya hanya pada nilai akhir. Di sini ada segitiga belajar ya Bapak Ibu ya. Segitiga belajar seperti ketahui ada keterkaitan antara pembelajaran, asesmen, dan kurikulum. Di dalamnya di sini ada pengalaman belajar dari siswa, kaitannya dengan kompetensi kepemimpinan sekolah dan kompetensi guru. Apa sih itu kurikulum, pembelajaran, dan asesmen? Kurikulum merupakan seperangkat kompetensi yang penting dikuasai murid dengan menggunakan cara belajar dan asesmen tertentu. Pengembangan kurikulum selain mengacu pada tantangan dunia nyata, hendaknya juga mengacu pada hasil asesmen dan refleksi praktik pembelajaran. Sedangkan pembelajaran merupakan serangkaian aktivitas yang dirancang dan dilakukan di ruang kelas berdasarkan kompetensi awal murid yang diketahui dari hasil asesmen dan untuk mencapai sasaran kompetensi yang diterapkan dalam kurikulum. Pembelajaran memadukan informasi dari asesmen dengan informasi dari kurikulum sehingga akan lebih optimal. Asesmen merupakan proses mengumpulkan, menganalisis, dan melaporkan sejumlah informasi yang terkait pencapaian kondisi murid dan penguasaan suatu kompetensi tertentu. Asesmen itu dibedakan menjadi 3, ada asesmen diagnosis, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Apa bedanya?
Asesmen diagnosis merupakan asesmen di awal untuk merancang strategi pembelajaran. Sedangkan asesmen formatif merupakan asesmen sepanjang proses belajar untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian pembelajaran. Asesmen sumatif merupakan asesmen di akhir untuk menentukan level penguasaan kompetensi oleh murid. Jadi dari rangkaian tadi yang sudah saya sampaikan dapat diambil kesimpulan bahwa pembelajaran yang kita rancang dengan memperhatikan tingkat capaian siswa per individu akan memudahkan siswa untuk menguasai konsep, keterampilan, dan konten. Diharapkan dari hasil asesmen nasional yang nanti kita peroleh, baik kita sebagai pendidik maupun sebagai sekolah, itu dapat merubah strategi pembelajaran. Mulai berubah dari pembelajaran berbasis konten menjadi pembelajaran berbasis kompetensi. Diharapkan juga melalui asesmen nasional ini, mutu pendidikan, kualitas proses pembelajaran di seluruh Indonesia akan lebih baik dan kita akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul baik dari segi intelektual maupun dari segi karakter. Terima kasih.